Halo sahabat rumah belajar, perkenalkan saya Irma Yuliandari, guru fisika SMA Negeri 4 Singaraja. Sebagai pendahuluan, kenalkah kalian dengan benda-benda ini? Ya, handphone dari versi jadul sampai smartphone, dan penggunaannya sudah menjadi kebutuhan pokok saat ini. Namun, handphone juga memiliki dampak negatif. Isu yang berkembang adalah radiasi yang ditimbulkan dapat menyebabkan kanker otak. Apakah hal itu benar? Penasaran kan? Mari kita belajar bersama-sama. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang handphone, kita akan membahas terlebih dahulu tentang gelombang elektromagnetik. Karena cara kerja handphone memanfaatkan radiasi dari gelombang mikro, gelombang radio, dan infrared yang merupakan bagian dari spektrum gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat tanpa medium perantara. Gelombang ini pertama kali dicetuskan oleh James Maxwell pada tahun 1864. Maxwell berhipotesis, jika muatan listrik bergetar secara periodik, maka akan timbul gelombang yang terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus dan tegak lurus pula dengan arah rambatnya, seperti terlihat pada gambar. Jadi, disebut dengan gelombang elektromagnetik karena terdiri dari medan listrik dan medan magnet. Secara matematis, Maxwell merumuskan kecepatan gelombang elektromagnetik di ruang hampa sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, dan ternyata sama dengan cepat rambat cahaya, sehingga Maxwell menyimpulkan cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Tetapi, hingga akhir hayatnya, Maxwell belum bisa membuktikan hipotesisnya secara eksperimental. Gagasannya tersebut hanya baru berupa teori dan matematis. Hingga akhirnya, pada tahun 1888, Heinrich Hertz berhasil membuktikan bahwa gelombang elektromagnetik betul ada dan berperilaku seperti yang diramalkan oleh Maxwell. Setiap gelombang memiliki yang namanya spektrum. Spektrum gelombang elektromagnetik adalah rentang semua radiasi yang mungkin. Secara visual, urutan spektrum gelombang elektromagnetik dapat ditampilkan sebagai berikut. Gelombang radio, gelombang mikro, infrared, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Gelombang radio memiliki panjang gelombang yang paling tinggi, sedangkan sinar gamma memiliki panjang gelombang yang paling rendah. Sebaliknya, frekuensi gelombang radio adalah yang terendah, sedangkan sinar gamma adalah yang tertinggi. Nah sahabat, berikut dipaparkan pemanfaatan gelombang elektromagnetik. 1. Gelombang radio. Gelombang radio memiliki dua jenis modulasi, yaitu AM dan FM. Pemanfaatan gelombang radio adalah pada stasiun radio, televisi, SIM card, Bluetooth, dan Wi-Fi untuk mentransmisikan sinyal komunikasi. 2. Gelombang mikro. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, maka akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Pemanfaatan gelombang mikro yang kita kenal adalah pada microwave dan radar. 3. Gelombang inframerah. Sumber utama radiasi gelombang inframerah adalah radiasi termal yang dipancarkan oleh semua benda panas. Semakin tinggi suhu benda, semakin banyak radiasi inframerah yang dihasilkan. Pemanfaatannya pada beberapa jenis remote control, beberapa handphone dan laptop, dan yang tren saat ini adanya gelang kesehatan BioFir. 4. Cahaya tampak. Penghasil cahaya tampak adalah sinar matahari. Salah satu aplikasi dari sinar tampak adalah penggunaan sinar laser dalam serat optik pada bidang telekomunikasi. 5. Sinar ultraviolet. Seperti halnya cahaya tampak, matahari adalah penghasil sinar UV. Pemanfaatan sinar UV digunakan untuk mendeteksi uang palsu dan pada bidang kesehatan digunakan sebagai alat
sterilisasi ruang operasi rumah sakit dan alat-alatnya. 6. Sinar X. Sinar X memiliki daya tembus yang tinggi. Pemanfaatannya dalam bidang kesehatan yaitu untuk rongsen. Selain itu, digunakan juga untuk mendeteksi retak pada logam dan untuk memeriksa barang-barang di bandara. 7. Sinar gamma. Sinar gamma memiliki kemampuan daya tembus yang paling kuat. Bahkan, sinar gamma dapat menembus plat besi dan timbal. Sinar gamma banyak dimanfaatkan untuk proses radioterapi dalam pengobatan kanker dan tumor, untuk pembuatan varietas tanaman unggul, dan untuk mendeteksi kebocoran pipa bawah tanah. Selain memiliki banyak manfaat, radiasi yang ditimbulkan dari spektrum gelombang elektromagnetik juga dapat berbahaya, terutama jika digunakan secara tidak tepat dan berlebihan. Satu contoh yaitu penggunaan HP pada kehidupan kita. Bahaya radiasi penggunaan HP pada tubuh manusia dapat menyebabkan penyakit, kanker otak, tumor otak, Alzheimer, dan penurunan konsentrasi. Sekian pemaparan materi gelombang elektromagnetik dan terima kasih.